warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Iswatun Hasanah dengan NIM 182303024. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang emosi. Nah, kalau ada kata emosi yang terlintas dalam pikiran teman-teman apa? Biasanya itu ya sedih, marah, jengkel, darah tinggi, begitu ya. Nah, namun jangan sampai lupa bahwa dalam emosi manusia itu tidak hanya ada emosi yang negatif saja, tapi kita juga memiliki emosi yang positif. Lalu apa sih emosi positif itu? Dan apakah setiap manusia memiliki emosi positif? Ya, tentu setiap manusia juga pasti memiliki emosi yang positif. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak video selengkapnya ya. Oke. Jadi, emosi positif itu adalah hasil dari pengalaman-pengalaman positif yang sering kita alami dalam kehidupan kita, seperti kegembiraan, cinta, kepuasan, minat kita, dan lain sebagainya. Kenapa sih emosi positif ini menjadi penting? Karena dengan adanya emosi positif, seseorang mampu menghasilkan fungsi yang optimal dalam diri mereka. Tidak hanya dalam momen-momen yang menyenangkan saat ini, tetapi juga pada momen-momen yang menyenangkan jangka panjang. Selain itu, adanya emosi positif juga mampu menjadi sarana untuk mencapai pertumbuhan psikologis yang lebih baik lagi pada diri seseorang. Sehingga ketika adanya pertumbuhan psikologis yang lebih baik, diharapkan mampu meningkatkan kesehatan fisik dari waktu ke waktu. Lalu, apakah emosi positif itu selalu tentang hal-hal yang menyenangkan? Emosi positif lebih jauh dari hal itu, karena sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Sedangkan emosi positif lebih membutuhkan penilaian kognitif atau penilaian makna terhadap suatu hal. Jadi, emosi positif itu nggak selalu tentang sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, namun bisa dirasakan secara batin, seperti misalnya ketika kita menerima suatu kabar dari seseorang, kita merasakan kegembiraan. Nah, di sini ada juga nih pendekatan emosi positif yang menurut saya menjadi alasan kenapa sih emosi positif itu menjadi penting dalam diri seorang individu. Yang pertama ada pendekatan The Broaden Hypothesis. Nah, menurut teori ini, seseorang yang memiliki perasaan emosi yang positif, ia akan mampu melihat dunia secara luas. Jadi memiliki pandangan yang luas, memiliki kemampuan berpikir yang luas, mampu melihat peluang, mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta mampu melihat jalan keluar yang ada di hadapannya. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika seseorang merasakan emosi yang negatif, maka ia cenderung sulit untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baik, sulit untuk melihat peluang, sehingga berpengaruh dalam kemampuan ia menyelesaikan masalah. Jadi dia itu mempunyai cara pandang yang sempit, maka kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah pun cenderung kurang baik, seperti itu. The Broad Hypothesis maksudnya adalah
baik dari segi intelektual, sosial, maupun fisik. Nah, jika dari segi kognitif, seseorang yang memiliki emosi positif, ia mampu berpikir lebih luas, memiliki cara pandang yang lebih luas, memiliki keterampilan penyelesaian masalah, mampu mengambil keputusan yang tepat. Dan jika dari segi sumber daya fisik, seseorang yang memiliki emosi positif, ia juga akan memiliki kesehatan fisik yang lebih baik pula. Nah, sekian ulasan saya mengenai emosi positif. Mulai dari sekarang, yuk kita belajar memaksimalkan emosi positif yang ada dalam diri kita. Jangan sampai terus berlarut-larut dikuasai oleh emosi negatif. Sekian video dari saya, sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.